Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. La haula wa la quwwata illa billah. Majelis ke-12, terlarangnya menghadap kepada selain Allah. Hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan kali ini masih kita membahas tentang Fathur Rabbani, bahwa sejalan dengan kemajuan kitab-kitab ini dan kepada para ulama dan ahli yang bijaksana, kita sampaikan salam bahwa dengan banyaknya kemungkinan Syekh Abdul Qadir Jailani ini, nasihat wali Allah. Pada pertemuan ke-12, Syekh Abdul Qadir Jailani memberikan petuahnya pada akad pagi di pondok pesantrennya pada Dzulhijjah tahun 545 Hijriah. Wahai sahaya, tidaklah benar harapanmu kepada al-haq sementara engkau tidak mengharap kepadanya. Karena seseorang yang mengaku berharap kepada Allah senantiasa sementara ia mencari yang lain, batallah pengakuannya itu. Sedangkan pemburu dunia ini sangat banyak, pemburu kehidupan akhirat sangat sedikit. Sementara pengharap Allah yang membenarkan kehendaknya adalah sedikit dari yang paling sedikit. Kam mim fi'atin qalilah. Mereka di dalam kesedikitan dan ketiadaan itu laksana belerang merah, kibrin hamir atau kibrit ahmar. Pemburu kehidupan ini mengharap hanya kepada Allah yang membenarkan kehendaknya, dan sedikit dari sedikit yang paling sedikit mereka di dalam kesedikitan dan ketiadaan itu laksana belerang merah. Mereka seakan adalah sekelompok individu yang penuh ganjilan aneh dan langka, sehingga dari sekian banyak manusia itu hanya ditemukan satu orang saja, sementara puluhan miliaran diperselisihkan. Mereka laksana tambang emas, harta yang tersimpan di perut bumi. Mereka adalah benteng keamanan negara dan bangsa. Dengan kekuatan mereka lah ditanggalkanlah semua bencana manusia di dunia. Karena apa? Mereka lah yang mereka yang meminta para malaikat turunkan hujan. Karena mereka dekat dengan Allah, karena mereka hujan turun, karena mereka Allah memberi hujan kepada langit dan menumbuhkan segala yang ada di bumi. Mulai pengelanaannya memasuki tahap ini, berlari dari satu gunung ke gunung yang lain, dari satu negara ke negara yang lain, dari kehancuran kepada kehancuran yang lain. Ketika mereka sudah dikenali pada suatu tempat, maka mereka akan segera pindah dari tempat itu, melemparnya segala ke belakang punggung mereka, menyerahkan semua kuncinya kepada pemiliknya. Mereka tiada berhenti melakukan perjalanan sampai mereka mampu mendirikan benteng di sekeliling mereka, mengalirkan sungai-sungai ke hati mereka. Mereka diselubungi keamanan kavaleri Allah. Mereka dilindungi, setiap mereka menyendiri dari penjagaan perlindungan Allah, dihormati, dijaga, dikuasakan atas semua manusia. Semua ini terjadi di luar jangkauan akal manusia. Karena ini adalah suatu kewajiban, terjadi di luar jangkauan akal dalam tahap ini. Penyongsongan mereka terhadap manusia merupakan kewajiban, di mana mereka berperan sebagai dokter, sedangkan manusia semuanya adalah pasien. Celakalah engkau yang mengaku sebagai bagian dari mereka, namun apa tanda mereka yang ada padamu? Mana ada kelembutan al-haq? Di tempat mana engkau berdiri? Di sisi mana? Siapa
Apa gelar di dalam dunia arwah yang tinggi? Dengan dunia yang selalu terkunci pintunya di malam hari. Dengan makanan minuman yang berasal dari barang yang haram, dari barang yang bebas ketika diucapkan. Berbaring bersama dunia, akhirat, atau dekat kepada Allah. Siapa penghiburmu saat engkau sendiri? Siapa teman dudukmu di saat engkau menyepi? Hai pendusta, penghiburmu saat engkau sendiri hanyalah nafsumu, jin, setanmu, egoismu, berpikirmu tentang kerakusan, keserakahan terhadap dada dunia. Di dalam keramaian penghiburanmu adalah setan-setan berbentuk manusia, sahabat kejahatan yang suka membuel, menghasut. Semua ini tidak mungkin terwujud hanya dengan igauan dan pengakuanmu, ucapanmu semata. Ini merupakan kedunguan yang super dungu yang tak berarti bagimu. Hendaklah engkau menenangkan diri dan tunduk hanya kepada Allah dan meninggalkan buruknya tata krama. Jika memang ada atau harus berbicara di sini, maka hendaknya pembicaraanmu adalah untuk mencari berkah. Mencari berkah dengannya, menyebut pemilik berkah itu, namun engkau berdoa kepadanya dengan wadak lahirmu saja disertai hati yang kosong. Dan setiap bentuk lahir yang tidak sesuai dengan bentuk batin merupakan igauan, impian, ngelindur. Ma soma mandola yakulul khurumun nas. Man soma mandola yakulu luhuman nas. Tidak akan berpuasa bagi seorang yang dibayang-bayangi memakan daging manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa ibadah puasa bukanlah hanya meninggalkan, ibadah puasa bukan sekedar hanya meninggalkan makan, minum, dan hal yang membatalkan saja, tetapi disandarkan hanya meninggalkan perbuatan dosa. Menjauhkan dirimu dari mengumpat karena ia akan memakan kebaikan yang ada padamu sebagaimana api memakan kayu bakar. Menyadarkan diri dari umpatan, cacian, makian tidak akan membuat orang berbahagia. Sebagaimana terjadi di masa-masa lalu, dan barang siapa membeberkan aib saudaranya maka akan berkurang kehormatannya di mata manusia dan di mata Allah. Hadirin mainstream yang dicintai oleh Allah yang bijaksana, takutlah kalian akan memandang kebaikan. Takutlah kalian memandang nafsu, karena ia akan menanamkan kedurjanaan, kedurhakan di dalam hatimu, dan ia akan memberikan akibat yang tidak terpuji, baik di dunia maupun di akhirat. Takutlah kalian akan sumpahmu sendiri, akan sumpah palsu, kebohongan, karena ia laksana meninggalkan rumah dengan membawa aib, menghilangkan berkah atas harta dan agama. Celakalah kau yang mendermakan hartamu hanya untuk sumpah palsu, mendermakan hartamu hanya untuk merugikan agamamu. Seandainya engkau mau berpikir sedikit, maka akan mengerti bahwa hal ini merupakan kerugian yang besar. Engkau berkata, demi Allah, di negara ini tidak ada barang yang sama seperti ini. Seorang pun tidak ada yang memilikinya. Demi Allah, sesungguhnya ia sama dengan ini dan ini. Dan ini menurutku mempunyai harga sekian dan sekian. Ini hanya bualan. Sementara dalam ucapan itu orang berbohong, engkau berdusta. Kemudian engkau bersaksi dengan kebohonganmu, dan kebohongan ditutupi dengan kebohongan, manipulasi dan tipu daya. Bersumpah demi Allah bahwa engkau adalah orang benar. Dalam waktu dekat akan datang kebutaan dan bencana kepadamu karena fitnah yang kau lakukan. Bertata kramalah, berakhlaklah kalian. Semoga Allah mengasihi kalian dan mengampuni di hadapan Al-Haq. Sebab barang siapa yang tidak bertata krama menurut tata krama syariah, maka ia akan diajarkan tata krama dengan api neraka di hari kiamat. Asy-Syaikh ditanya oleh seseorang, berkata, apakah seseorang yang di dalam dirinya ditemukan 5 sikap ini dan sebagian darinya puasa dan wuduknya batal, sholatnya batal? Saya menjawab, puasa dan wuduknya tidak batal, tetapi sabda ini bermaksud memberi tuntunan
yang mengkhawatirkan, menakutkan. Itu maksudnya, wahai sahaya, wahai umat muslim semuanya. Mungkin barangkali esok pagi sementara engkau mempesona meskipun hilang pesona dari dunia, dari bumi, manusia yang terwujud ini, atau mungkin ia akan datang pada waktu yang lain, dengan model yang lain, menunggu kelalaian, kelengahan. Alangkah kerasnya hatimu karena kalian. Aku selalu memberi petuah kepada kalian untuk mengingatkan, sementara orang lain juga memberi petuah kepada kalian. Namun kau tetap saja tidak bergeser sama sekali. Al-Quran dibacakan kepada kalian, berita-berita hadis Rasulullah dibacakan, sejarah-sejarah pendahulu dibacakan kepada kalian, namun kalian tidak pernah menanggapinya. Kalian tetap saja menjauhi, tetap berlaku durhaka, tetap pailit, tidak merubah perbuatan kalian. Barang siapa yang telah melihat sepotong kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah dari semua itu, dan tidak mengambil petuah apapun, maka ia merupakan orang yang paling buruk. Itu petuah Syekh Abdul Qadir Jailani. Wahai sahaya, merendahkan dirimu ke hadapan Allah merupakan sebagian kecil dari kemakrifatan Allah. Jadi merendah diri kepada kekasih Allah merupakan sebagian kecil dari kemakrifatanmu kepada Allah. Engkau berkata, mereka adalah orang-orang yang sengsara, mereka adalah orang yang dihinakan, mereka adalah orang miskin, mereka tidak hidup bersama kami saja. Engkau mengucapkan kata-kata ini karena kebodohanmu, karena tidak mengenali dirimu sendiri. Ketika sedikit pengenalanmu terhadap dirimu sendiri, rendahlah pengenalanmu tentang kemampuan seorang manusia. Setara dengan sedikitnya pengetahuan tentang dunia dan akibatnya, engkau pun tidak mengerti apa arti akhirat dan ketentuannya. Setara dengan rendahnya pengetahuanmu tentang akhirat, engkau tidak mengerti akan al-haq. Wahai orang yang disubuhkan oleh dunia dalam waktu dekat, kerugian penyesalan akan tampak di hadapanmu. Tampak di dunia maupun di akhirat, tampak penyesalan di hari kiamat. Hari tampaknya suatu penipuan, hari tampaknya semua kejelekan, hari semua terhitungnya semua kejahatan, hari yang penuh dengan penyesalan dan kerugian. Hadirin yang dicintai Allah, introspeksilah sebelum datang hari akhirat. Jangan engkau menipu dirimu sendiri dengan hukum dan kedermawanan Allah. Engkau berdiri dalam kondisi yang paling krisis. Dari kedurhakaan, dari kesalahan, penganiayaan kepada manusia, kekufuran. Ya Allah, Alhamdulillah. Kedurhakaan menghendaki kekufuran, sebagaimana penyakit demam menghendaki kematian. Durhaka itu menghadapi kekufuran sebagaimana penyakit yang menghadapi kematian. Haruslah engkau bertaubat, segera bertaubat sebelum datang kematian. Sebelum datang malaikat pencabut nyawa, ditugaskan menyabut nyawamu. Wahai kaum pemuda, kepada kaum pemuda, bertaubatlah. Bukanlah engkau telah melihat bahwa Allah menguji kalian dengan berbagai bencana sampai kalian bertobat, sementara kalian tidak berpikir dan tetap saja melangsungkan kedurhakaan dan kecongkaan itu. Pada masa kini seorang pemuda dengan pongahnya, seorang pada masa kini tidak dicoba kecuali dengan orang per orang. Melalui citizen journalist, melalui Facebook, melalui akun, melalui media dan medsos. Pada akhir-akhir ini, semua orang dicoba melalui orang per orang. Dipisahkan antara satu dengan yang lain. Dengan dusta, dengan fata morgana, ya, dengan dunia maya, disiksa dengan kenikmatan semu. Allah memberi hukuman bagi suatu yang dosa, tidak menambah derajat dan kehormatan sama sekali karena tidak tersentuh oleh tangan. Suatu bangsa diuji naik derajatnya di hadapan rajanya, sabar bersamanya karena mereka mengharapkan zatnya. Jika semua ini telah sempurna bagi mereka, maka sempurnalah kepemilian mereka. Dan jika hal ini tidak terlaksana,